Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Masalah demi masalah ada atau tulah demi tulah, tapi kami tidak menikmati karena Tuhan yang menjadi gembala yang baik yang melindungi kami semua. Maka pagi ini sebagai tanda syukur kami adakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu sekalipun singkat tapi jadi berkat buat kami. Maka sucikan hati dan pikiran kami dan kami naikkan juga doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat pertama sampai ayat 13. Yohanes pasal 7 ayat pertama sampai ayat 13. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daud. Sudah Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Yesus tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Ketika itu sudah dekat hari raya Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daud. Maka kata saudara-saudara Yesus kepada Yesus, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Tapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak akan membenci kamu, tapi yang membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah kata Yesus kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tapi dia seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut ada orang-orang Yahudi. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik pagi hari ini. Kita lihat satu perkataan firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita pada pagi hari ini. Dan kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-4 dan selanjutnya. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada. Perhatikan baik. Tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika ia mau diakui di muka umum. Kenapa? Firman apakah? Maka kata tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Kenapa? Kita anak terang. Kita anak terang. Kita adalah anak terang. Kita tidak bisa sembunyi. Sekalipun kita sembunyi, pasti ketawa. Ingat, kita anak terang. Kita anak terang. Sebagaimana mungkin satu ketika saudara tersesat di hutan yang gelap gulita. Apa yang saudara cari? Saudara akan cari terang. Titik-titik api terang. Atau api. Ya, minimal asap. Karena lebih baik asap ada api. Kalau ada api,
berarti ada manusia. Soalnya tidak bisa sembunyi. Iya. Apa yang kita lakukan harus hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab kita orang. Mengapa? Sebab kita punya. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi atau gelap. Jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia akan melihat terang hidup kita. Dunia tidak kagum dengan perkataan kita. Tidak. Dunia akan kagum melihat hidup kita. Maka Alkitab kita 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu suratan Kristus yang dapat dibaca. Suratan Kristus ya bagi kita. Kita boleh berkata-kata, tetapi ingat, manusia akan melihat sikap tingkah kita atau karakter kita. Ya, maka penting kita memiliki karakter seperti Kristus. Berusaha memiliki karakter Yesus. Yesus terang dunia, Yesus kata terang, kita juga hidup dalam terang. Supaya orang melihat hidup kita. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Biar firman-Mu menjadi berkat buat kami, menteraikan pindah hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada lawan Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan, terima hikmat yang dari surga juga. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.